Hey Ses, it's been an honor to have you here at Como and a greater honor to have you as part of our family. Congratulations on an amazing playing career, and we look forward to what you can achieve as a coach. Equalises for Indonesia. What a sensational move that was by Tim Garuda. PSSI gak cuma fokus di timnas Indonesia, ada banyak PR lain yang harus diurus. PSSI menegaskan komitmen untuk terus mengembangkan sepak bola Indonesia. Bukan hanya timnas Indonesia yang bakal diurus PSSI, masih banyak PR lain yang juga harus dikerjakan. Belakangan PSSI disebut terlalu fokus pada urusan timnas Indonesia. Hal itu bahkan terlihat dari maraknya unggahan mengenai tim merah putih di media sosial sang Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga merasa federasi memang masih harus melakukan banyak hal, namun dalam hal perbaikan timnas Indonesia tentu akan terus dilakukan. Menurut Arya Sinulinga, hasil dari upaya PSSI meningkatkan kualitas timnas Indonesia sudah terbukti, baik di level senior maupun di level kelompok umur. Arya Sinulinga menyatakan ada yang meminta kepada PSSI untuk memperbaiki Liga Indonesia. Hal itu pun akan menjadi fokus selanjutnya bagi federasi tersebut. Apalagi saat ini kondisi di timnas Indonesia bisa dikatakan sudah stabil. PSSI bisa membagi fokus pada perbaikan liga. Sepak bola wanita di Indonesia juga selama ini diperlakukan seperti anak tiri. Perhatian untuk mereka dirasa sangat kurang. Salah satu indikasinya adalah tidak adanya kompetisi berjenjang dan rutin yang bisa diikuti para pesepak bola wanita di Indonesia. Belum lama ini timnas Indonesia Putri U17 menjadi pembicaraan. Mereka kalah dengan skor sangat telak dari Korea Selatan di Piala Asia Putri U17. Menurut Arya Sinulinga, hasil pertandingan itu menjadi cerminan bagi PSSI. Mereka kemudian menjadi paham di mana posisi sepak bola wanita Indonesia. Penilaian jujur Budi Sudarsono terhadap Rafael Struijk yang kurang subur dalam mencetak gol bagi timnas Indonesia. Rafael Struijk pelan-pelan mampu menjadi andalan di timnas Indonesia, baik di level senior maupun di level U23. Penampilannya di Piala Asia U23 2024 pun cukup menawan. Rafael Struijk mencetak 2 gol pada turnamen yang digelar di Qatar itu. Striker berusia 21 tahun itu juga berperan besar dalam keberhasilan timnas Indonesia U23 melaju ke semifinal Piala Asia U23. Ex-striker timnas Indonesia Budi Sudarsono mengungkapkan pengamatannya pada permainan Rafael Struijk. Budi merasa striker milik Ado Den Haag itu memiliki perkembangan yang sangat bagus. Budi Sudarsono mengaku agak skeptis ketika Rafael Struijk pertama kali datang untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Budi bahkan sempat ragu dengan kemampuan sang striker. Namun perlahan tapi pasti Budi Sudarsono merasa Rafael Struijk adalah salah satu striker muda timnas Indonesia yang menjanjikan. Kalau untuk perkembangannya sangat bagus, jujur pertama kali dia datang ke sini saya belum melihat dia seperti apa. Kemarin saya lihat anak ini menjanjikan sebagai striker, ujar Budi Sudarsono. Ada satu hal penting menurut Budi Sudarsono yang harus diberikan kepada pemain supaya sang pemain bisa terus berkembang dan matang. Satu hal yang dimaksud adalah kesempatan bermain. Hal itu menurut Budi Sudarsono selalu didapatkan Rafael Struijk baik di timnas Indonesia maupun di timnas Indonesia U23. Sintayong indikasikan stop naturalisasi untuk sementara. Ternyata ini alasan sebenarnya. Sepulang dari Piala Asia U23 dan playoff Olimpiade Paris 2024, Sintayong mengindikasikan menyetop naturalisasi pemain untuk sementara. Seperti yang diketahui, Sintayong beserta rombongan timnas Indonesia U23 telah tiba di tanah air. Timnas Indonesia U23 memang gagal melaju ke Olimpiade Paris 2024, tapi skuad Garuda Muda pulang membawa status peringkat keempat Piala Asia. Di bawah pimpinan pelatih asal Korea Selatan itu, debut timnas Indonesia di Piala Asia U23 bisa dibilang mengejutkan dan berbuah sangat manis. Meski begitu, tugas berat sudah menanti Sintayong bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Namun secara mengejutkan, Sintayong mengindikasikan untuk menyetop sementara program naturalisasi. Hal ini lantaran belum ada rencana menambah pemain untuk dinaturalisasi. Sintayong ingin fokus 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, beberapa pemain juga masih dalam proses menyelesaikan naturalisasi, seperti Kelvin Verdong dan Zendra Vance. Belum ada rencana cari pemain keturunan tambahan, mungkin akan fokus dulu di pertandingan-pertandingan yang akan datang, ujar Sintayong.
3 pilar penting timnas Indonesia yang layak diboyong Como setelah promosi ke Serie A. Status promosi yang sukses didapatkan Como FC ke kasta tertinggi Liga Italia alias Serie A pada musim depan membuka peluang bagi para pemain timnas Indonesia untuk direkrut pada bursa transfer. Pasalnya Como yang dimiliki oleh perusahaan asal Indonesia Jarum Group bisa memberikan ruang selebar-lebarnya bagi pemain timnas Indonesia yang bertalenta untuk ikut bergabung. Setidaknya ada beberapa pemain andalan timnas Indonesia yang sebetulnya punya potensi besar untuk berkarir di Liga Italia. Mereka bisa jadi incaran Como FC sekaligus mempromosikan pemain berbakat asal Indonesia di Serie A. Lantas siapa sajakah pemain yang mungkin layak direkrut Como musim depan? Berikut uraiannya. Yang pertama, Marcelino Ferdinand. Pemain kelahiran Jakarta ini usianya masih sangat muda karena berumur 19 tahun. Dia juga punya jam terbang yang tinggi bersama timnas Indonesia. Catatan inilah yang layak dipertimbangkan oleh Como FC untuk mendatangkan pemain-pemain muda berbakat asal Indonesia. Selain itu, kontrak Marcelino bersama klubnya saat ini KMS Kadenze juga segera berakhir, yakni pada Juni 2024 mendatang. Inilah yang membuka peluang Marcelino bermain untuk Como nantinya. Yang kedua, Rizky Ridho. Ridho yang berstatus kapten timnas Indonesia ini punya potensi besar. Sebetulnya Rizky Ridho sudah cukup lama diharapkan bisa meninggalkan Liga 1 demi memulai karirnya di luar negeri. Namun hal itu masih urung diwujudkan setelah Ridho bergabung bersama Persija Jakarta. Jika melihat peluang ini, Ridho layak untuk mendapatkan kesempatan menjajal kemampuannya di kasta tertinggi Liga Italia pada musim depan. Yang ketiga, Ramadan Sananta. Sananta merupakan salah satu striker muda berbakat yang punya potensi besar untuk timnas Indonesia. Oleh karena itu, Sananta harus mendapatkan bantuan yang sebesar-besarnya untuk bisa terus mengembangkan kemampuannya sebagai calon predator yang mematikan saat usianya lebih matang. Apalagi saat ini umurnya masih terhitung muda, penyerang Persis Solo itu baru menginjak 21 tahun, sehingga masih ada banyak kesempatan untuk terus berkembang menjadi lebih matang. Timnas Indonesia tantang Portugal di FIFA Matchday. Begini penjelasan resmi PSSI. Timnas Indonesia dirumorkan menantang Portugal dalam ajang FIFA Matchday. Namun anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut sejauh ini belum ada rencana mengundang tim besar. Tim Indonesia terus membangun kekuatan dengan menaturalisasi pemain keturunan. Selain mendatangkan pemain, PSSI juga mencari lawan-lawan kuat, salah satunya Argentina. Skuad Garuda sempat menghadapi Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Namun timnas Indonesia harus menelan kekalahan 0-2 dari juara Piala Dunia 2022 itu. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengindikasikan akan melawan satu negara kuat untuk dilawan timnas Indonesia dalam ajang FIFA Matchday. Bahkan PSSI sudah melakukan kontak dengan Portugal, Belanda, dan Jerman untuk menggelar laga uji coba internasional. Namun Arya Sinulinga mengatakan timnas Indonesia memiliki jadwal padat dan belum mengetahui ada ruang atau tidak untuk menghadapi tim-tim kuat. Namun ia menjelaskan akan mengundang tim-tim hebat lainnya pada tahun depan jika jadwal tidak padat. Tahun ini sangat padat, saya nggak tahu apa ada ruang untuk mengundang timnas kuat. Kita lihat aja gimana nanti, tapi tahun depan kalau kosong mungkin kita cari yang hebat-hebat, ujar Arya Sinulinga. Sementara itu Arya Sinulinga mengatakan timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya dengan 2 pertandingan tersisa, tim besutan Sintayong itu bisa lolos bukan hanya sekedar mimpi.